收起一杯数字。Ini kondisi kamar di malam kedua setelah dia bersihkan. Kelihatannya sih rapih ya. Ini berantakan karena kita tadi sempat pakai buat tidur-tiduran begitu sampai. Gitu, semua sampah-sampah juga diambil. Nah, ini tadi juga pas sampai hotel kita sempat jajan-jajan dulu di minimarket sebelah hotel. Nah, beli kue-kue, roti-roti. Oh, nah ini yang Osmanthus kuenya masih ada. Nih kuenya ya, kue-kue yang ada di film-film kerajaan. Isinya 56 yuan. Oh, nah sekarang kita mau laundry. Oh iya, kartunya ya deh ya. Daryl ingetin. Ini sayang. Bang ya. Yuk, yang itu biarin aja nggak apa-apa. Laundry roomnya ada di lantai 3. Oh ya, kalau lagi di Beijing atau di China ya harus pasang ini Dondi strap. Karena tadi pagi sekitar jam 8 petugas kebersihan tuh udah mulai keliling. Jadi kamar kita diketok-ketok, benar-benar dipaksa masuk padahal kita masih tidur. Jadi kalau kita nggak pasang itu, dia pikir kita bersedia dibersihin kamarnya. Jadi waktu di Jiangguo juga kayak gitu sih. Terus dia nyuruh kita pasang label jangan diganggu. Jadi dia nggak akan masuk. Kita menuju ke lantai 3. Nah, kalau mau tahu ada fasilitas apa aja, nah ini dia fasilitasnya. Ini sekarang kita menuju laundry room. Ini kali kedua kita nyuci di sini. Beda sama yang Jiangguo, itu lokasi laundry roomnya lebih dekat dari lift. Kalau yang diatur ini di ujung banget, ujung kamar-kamar, jadi masih jalan tuh nih di lorong-lorong ini. Laundry-nya ada di sebelah sini, disediain botol minuman juga, dan ada handuk. Ini untuk yang nge-gym. Ada 2 yang kosong kita bisa pakai. Nah, yang di bawah tuh mesin washernya, yang di atas tuh dryernya. Kalau di sini tuh udah nggak perlu masukin deterjen lagi. Jadi langsung masuk cuciannya, dia puter udah otomatis sabunnya dari dalam. Di Indonesia juga banyak yang kayak gitu sih di laundryan. Cuma biasanya kan kita langsung tambahin itu ya, deterjen juga. Nah, ini ada untuk gosok-gosok. Mami mau masukin cucian dulu ya. Hari ini kita check out dari Atour Hotel. Suhu semakin rendah di 5 derajat dan ada sedikit turun salju. Kalau lihat estimasi di Shanghai juga sama, dia suhunya rendah. Coba nanti kita lihat ya di sana, pas sampai sana kita update lagi. Oke, kita bawa 3 koper mau naik metro Beijing karena cuma 1 stasiun ke Beijing Railway South. Nah, mudah-mudahan nggak repot nih, karena setiap masuk ke metro itu ada pemeriksaan koper. Kita udah sampai, karena nggak boleh record, kita stop di sini dulu ya.
Bye-bye. Kita udah sampai di Beijing Railway Station. Nah, entrance-nya di sebelah sini. Nah, tadi keluarnya dari sini, keluar dari metro. Nah, kita berhasil bawa 3 koper. Karena kemarin tuh sempat ragu di metro Beijing itu kalau habit di sini begitu pintu kebuka orang tuh langsung buru-buru masuk. Jadi bayangin kita bawa 3 koper, bisa nggak nih ya? Tapi kita, iya orang buru-buru ya, Daryl ya, rusuh. Nah, memang habitnya sih mungkin di sini ya. Jadi kita berangkat tadi jam 10 juga dari hotel, mudah-mudahan sepi gitu, berdoa gitu. Ternyata beneran sih nggak terlalu rame ya, tapi tetap aja pas keluar di Beijing South ini banyak banget yang mau masuk. Mungkin karena stasiun transit ya, dan baru banyak yang datang nih. Tapi ya udah berhasil sih kita keluar. Nah, sekarang kita coba mau cari makanan dulu buat dibawa ke atas untuk sebagai bekal. Oke, nanti kalau bisa diupdate, kita update lagi ya. Tulisannya sih nggak cuman Mandarin aja, ada bahasa Inggrisnya. Cuma karena ini gede banget, jadi takut salah arah. Karena di sini tuh ketat, kayak di pernah naik kereta api Bandung, KCIC, sama tuh. Jadi kalau kita telat dikit, pasti ditinggal. Kita harus standby sebenarnya. Kita kereta yang jam 12, jadi sengaja datang lebih awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, nanti kita update lagi ya. Kita mulai masuk ya ke gate-nya. Tadi sih Papi udah nanya, katanya yang di dalam, area dalam tuh ada yang jual makanan. Jadi kita beli makanannya di dalam aja. Ke kanan, Daryl. Oke, ini kita matiin dulu ya videonya karena masuk ke tempat pemeriksaan. Kita udah lewatin counter check-in. Nah, kalau untuk warga non-lokal yang menggunakan paspor, nanti carinya yang orang standby duduk di meja-meja gitu ya. Karena kalau untuk scan-scan itu cuma berlaku untuk warga lokal. Karena mereka pakai ID-nya kayak KTP-nya gitu langsung terkoneksi. Nah, tadi karena kita pakai paspor, nah harus di-input tuh sama petugas yang duduk-duduk. Langsung kasih aja paspornya, nanti dia masukin nomor paspor kita yang udah terdaftar, langsung bisa masuk. Sayang, ayo ke atas lagi. Ini kayaknya bisa masuk juga nih kalau dari gate sebelah sini. Nah, ini langsung tuh jalanannya. Kalau yang naik TT mungkin di sini ya masuknya ya. Karena ini jalanan ada busnya juga. Mungkin kalau yang naik bus, naik TT masuknya dari sini. Karena kita pakai metro, jadi kita dari basement. Kita udah di lantai 2-nya. Di sini sih ada toko-toko baju, ada toko makanan, ada oleh-oleh juga nih kayaknya nih. Kedai-kedai. Nah, ruang tunggunya seperti ini, besar sekali. Jadi nanti 30 menit sebelumnya kita tuh harus sudah antri-antri di situ tuh. Nah, sama ya, antri-antri di sini juga nanti kita cari yang orang nih kayak gini nih. Tuh. Itu kan ya dia nggak ada. Tadi ada ibu-ibu tuh yang di situ tuh. Nah, itu dia tuh. Tuh, nanti ke situ aja. Pokoknya kan petugas yang temuin orang aja, karena kita nggak bisa scan. Nah, ini nih, di sini juga ada nih yang petugas. Nah, ini juga ada nih petugas tuh, yang cewek-cewek itu. Nah, dia pakai paspor tuh. Dero, sini Dero. Takut hilang nih.
pakai jaket semua lagi warnanya sama. Kita cari makanan dulu ya, buat dibawa di tren. Katanya sih di tren bisa pesan makan juga. Cuma kita mendingan cari di sini aja deh yang simpel-simpel aja. Gitu, pengen sih makan burger aja jadi nggak repot. Kita coba cari-cari dulu ya. Nih ada yang mulai capek, mungkin karena udah perjalanan 5 malam, udah mulai lelah dia, disogok dulu pakai game. Ya gitu ya kalau traveling sama anak-anak, harus sabar-sabar. Oke, bekal KFC-nya udah dapet, dipegang sama Daryl. Nah, dia kayaknya udah tergiur tuh sama kentang, aroma kentangnya. Kita belinya burger biar gampang. Nah, sekarang kita mau cari, kita tuh ada di check-in nomor berapa. Jadi kita masih cari ke papan informasi. Sama kayak naik pesawat gitu, boardingnya di gate berapa gitu. Kayak gini. Kayaknya papan petunjuknya tuh ada di tengah tuh yang ada tanda question mark. Nanti kita cari di tengah tuh Daryl informasinya. Stop dulu aja sayang. Iya nggak mau difoto. Dasar nih bocil. Tadi kita beli KFC 3 burger 84 yuan tambah 1 nugget juga. Kalau biaya makan di sini sebenarnya sama aja kayak di Indonesia sih ya. Jadi kayak kita makan lamian rata-rata 30-an yuan, setara 60 ribuan lah ya satu porsinya. Cuman porsinya tuh gede banget, jadi satu tuh bisa buat berdua. Jadi selama di resto sini kita rata-rata pesannya cuma 2 porsi aja, itu juga buat bertiga. Gitu. Nah harga-harganya itu tergantung restonya, kita makan di resto yang kayak gimana. Kalau yang di mall-mall itu mungkin sekitar 40-an deh, lupa sih. Rata-rata biaya makan tuh sama lah kayak di Jakarta. Kecuali makan-makan yang kemarin kita sempet makan hotpot, nah itu ada rada-rada mahal tuh karena tempatnya juga kan di Xiamen ya, Xiamen Street. Nah wajar sih kalau yang kayak gitu-gitu, mahal juga nggak sampai mahal banget, kayak abis bertiga tuh 400-an lah. Cuma porsinya aduh, ampun kenyang banget. Ampun deh di sini kalau makan. Hati-hati aja jangan langsung pesen, misalnya datang bertiga, langsung pesen 3, aduh jangan deh. Coba pesen 2 dulu, lihat dulu porsinya cukup nggak. Tuh. Kenapa porsi di sini benar-benar ampun. Kita coba lihat di situ ya. Ini sekarang udah pukul 11. Gate kita kebuka 11.30. Harusnya sih informasinya udah ada nih. Tuh udah ada tuh, gate 11. Gate 11 itu di gate 10 sih tadi. Udah ada sayang di gate 10 tadi. Ada. Nanti ya, dia lagi bergerak. Nah, kita udah tahu kita gate-nya nih gate 10 ini karena di area tempat duduknya penuh dan tinggal 30 menit lagi. Jadi kita kita nggak duduk-duduk, kita diri-diri aja di samping petugas yang pengecekan paspor. Yuk kita pindah. Nih sini aja kita berdirinya. Oh ini ada rombongan juga nih. Tuh, kita berdiri di sini aja di depannya mereka. Nah nanti ketemu sih ai ini. Nah ini kondisinya ya. Semua pada bawa koper, jalannya buru-buru, mungkin takut ketinggalan kereta juga. Ya udah kita masih hati-hati kalau di sini biar nggak diseradak seruduk. Terus kasihan juga kan kalau mereka yang lagi telat kehalang sama kita.
Oke, nanti kita masuk ke sini. Nomor 10. 15 menit lagi sebelum gate dibuka, kita udah mulai antri-antri nih di jalur ini, jalur prioritas kalau dari tulisannya sih. Nah, karena kita nanti akan di-scanin sama ibu-ibu yang ada di sini, nona-nona yang di sini ya. Yang antri baru kita doang, yang lain sih masih pada duduk-duduk. Kita udah berhasil turun. Oh, ini udah berubah nih sayang, jadi G11. Yuk sayang, kita cari dulu gerbongnya. Ini 7. Kita yang 2. Nah, itu 6. Berarti benar maju ke depan. Ini banyak yang merokok di sini ya. Itu karena udaranya dingin. Tapi diperbolehkan berarti di sini merokok. Oke, kita sambil cari trennya sebentar ya teman-teman ya. Nah, kalau kita intip di sini, ini tuh yang kelas 2. Susunan kursinya 3 sama 2. Ini yang baru sampai dari Shanghai. Antriannya sebanyak ini. Ini super dingin. Kita sudah mau sampai di gerbong kita yang nomor 2. Kursinya nomor berapa? Nomor 6. Benar ini. Ya. Nomor 6 ya, Dero. Oke, dalamnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, karena kita ambil yang first class, jadi urutan yang gede aja, yang hijau di situ, sayang. Nah, ini masih diputar-putar. Kita terlalu cepat. Kita ambil yang first class, jadi susunan kursinya 22. Kenapa? Oh, depan. Oh iya, kita lebih dekat ke depan sih. Ya, sayang, pindahin aja, sayang. Aduh, maaf ya teman-teman. Suaranya rusuh. Nih, Daryl dan Mami di sini, nomor 6 AC. Oke, kita simpen dulu kopernya. Dulu biar si Pak bisa lewat dulu, geser. Yang hijaunya aja. Nah, nanti koper-koper ditaruh di atas itu. Kita pas banget di bawah TV. Mudah-mudahan TV-nya nggak berisik ya. Jadi bisa tidur-tidur. Ada. Sini aja lebih kelihatan. Ini lebih sepi sih, jadi lebih enak. Oke. Ini pramugarinya lagi ngecek-ngecekin. Oke, ya udah sekarang kita mau foto-foto dulu. Bye-bye. Kita coba foto-foto dari sisi luar dulu ya, teman-teman. Nah, ini kondisinya. Nah, ini ada beberapa tren juga. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang 5. Ini kondisinya seperti ini. Sama sih seperti yang Indonesia punya. Masuk dari first VIP-nya ya, kayak gini. Nah, cuma ini harganya 3 kali lipat kalau nggak salah ya. Nanti kalian cek sendiri deh. Nah, kalau kita di gerbong 2, jadi berseberangan dengan gerbong yang ini. Toilet ada di sebelah sini. Nanti kita review ya toiletnya. Nah,
yang ini wastafel, dan kalau mau isi minum ada di situ. Nah, kita balik ke kursi kita lagi. Saat ini petugasnya akan membagikan snack. Nah, ini baru saja dibagikan. Kita lihat ya. Ini kita dapat orange juice. Pilihannya mineral water, cola atau orange juice. Kita pilih orange juice. Kemudian ini snacknya sendiri. Karena selesai dengan kayak seperti itu, tambang. Ini kacang mete, ini biskuit, ini juga biskuit. 6点半的闹钟，放慢梦境敲碎成灰。虽然躺了半夜，却好似刚刚入睡。镜中茫然的脸，昨晚的疲惫像微笑退。一晚接一晚的加班，仿佛一千零一夜轮回。生机三分为求只为无非是习惯，光之后回忆只剩下地上，在角落里不退，不后退。Di sini ada barcode untuk install aplikasinya si kereta ini. Dari situ kita bisa masukin kode pesawat, kode kereta kita, terus bisa pesan makanan juga dari aplikasinya. Tadi kita udah sempat lihat, tapi kita nggak install karena nggak butuh ya, nggak order makanan juga, makanan udah ada. Nah, di bagian bawah sini ada buat ngecas nih, colokan. Nah, ini nih makannya. Sekarang 13.50, berarti baru 2 jam nih kita. Pemandangannya dari tadi tuh apartemen, gunung-gunung, ya gitu aja diselang-seling. Banyak industri-industri, ladang-ladang untuk pertanian. Kita juga masuk ke lorong-lorong, bukit-bukit gitu ya, dibolongin jadi terowongan. Sekarang kita coba lihat ke area depannya.
sini sebelah. Ini toiletnya duduk, cuma tadi lagi ada orang. 三分为求只为5分是习惯，但不知何谓，只是小理想，在角落里步步